warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana ala istibaqatil khairat wa ala imtithalil ma'murat fil ibadati wal muamalah wa yufaddilul insan ala jami'il makhluqah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Rangkaian puji tersusun, sungkemkan rasa syukur tertuntun lewat alunan puja dan santun. Teruntuk Sang Khalik Rabbul Izzati, rahmatnya tak bertepi dan kasih sayangnya tak pernah menepi. Bingkisan solawat bermahkotakan salam terhatur kepada sesosok hamba yang tak pernah lelah menghamba, sesosok laki-laki yang senantiasa menderma, dan seorang ayah yang selalu mengukir cinta dan jasa. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sekarang ini kita akan menyambut bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang hadir antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkan berbagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat hadis lain yang menyebutkan tentang berpuasa di bulan Sya'ban. Berikut isi dari hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa sampai kami katakan bahwa beliau tidak berbuka. Beliau pun berbuka sampai kami katakan beliau tidak pernah puasa. Aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa secara sempurna selain Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa selain Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang lain menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan puasa di bulan Sya'ban dapat memberikan sejumlah hikmah bagi seorang muslim. Di antaranya yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan tempat di mana manusia lalai karena mereka sudah terhanyut dengan istimewanya bulan Rajab, yaitu yang termasuk bulan haram, dan juga menanti bulan sesudahnya yaitu bulan Ramadan. Tatkala manusia lalai, inilah keutamaan melakukan amalan puasa ketika itu. Dan yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa setiap bulannya sebanyak 3 hari. Terkadang beliau menunda puasa tersebut hingga beliau mengumpulkannya pada bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, puasa di bulan Sya'ban adalah sebagai latihan atau pemanasan sebelum memasuki Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Sya'ban adalah saat yang tepat untuk kita memperbanyak doa, istighfar, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Marilah kita jangan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga ini. Teruslah memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kunci dalam memaknai hadirnya bulan ini. Sya'ban juga mengingatkan kita bahwa Ramadan sudah semakin dekat. Jadi tidak ada salahnya bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan hati dan fisik dalam menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Semoga bulan Sya'ban ini dapat memberikan kebahagiaan, keberkahan, dan kerahmatan bagi seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Jadikan setiap amal perbuatan menjadi bekal dunia dan akhirat. Adapun keutamaan bulan Sya'ban, yang pertama,
Bulan Sya'ban adalah bulan penuh dengan rahmat dan keberkahan. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan keberkahan dalam segala hal pada hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Barang siapa yang memperbanyak amalan baik di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di bulan Sya'ban dan memberikan kemuliaan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, bulan Sya'ban juga dianggap sebagai bulan pembersihan. Pada bulan ini, umat muslim dianjurkan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan sepanjang tahun. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Sya'ban telah masuk, maka bersihkanlah dirimu dan persiapkanlah untuk puasa Ramadan. Hadis riwayat Baihaqi. Dan yang ketiga, bulan Sya'ban juga dianggap sebagai bulan yang penuh dengan doa dan istighfar. Pada bulan ini, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar agar mendapat keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berpuasa pada bulan Sya'ban dan beliau bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan yang orang-orang lalai dalam hal doa dan ibadah. Oleh karena itu, perbanyaklah doa dan istighfar pada bulan ini. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Dan yang keempat, bulan Sya'ban juga dianggap sebagai bulan yang penuh dengan kebaikan dan amal soleh. Pada bulan ini, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dan kebaikan untuk meningkatkan derajat di akhirat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk bulan Sya'ban, maka perbanyaklah amal soleh, karena amal soleh di bulan ini akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Hadis riwayat Baihaqi. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan membawa manfaat bagi saya pribadi dan kaum muslimin dan muslimat semuanya. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.